Bahan ajar. Bahan ajar itu media dia masuk ke media. Nanti garis miring media pembelajaran. Cuman gini, cuman kan bahan ajar itu kan banyak. Yang model apa yang harus kita periksa? Karena kami kan ada kemarin baru ikut TOT BPKBI, jadi ada diajarkan bahan ajar yang memang digunakan oleh siswa, yang dibuat oleh guru tetapi digunakan untuk siswa, untuk pembelajaran siswa tersebut. Jadi bahan ajar itu kan bisa berupa materi ajar yang ada hari itu. Iya, apa saja materi yang akan disampaikan. Dan di situ juga ada nanti media pembelajaran yang digunakan apa. Jadi bisa satu jalan. Berarti kalau ini kan kita untuk yang baru ya. Bagian kalau yang PAI kan juga baru TOT, belum implementasi di lapangannya kan belum. Berarti yang kita sepakati di sini bahan ajar untuk guru saja, bisa? Iya. Oh, bisa. Bahan ajar untuk guru, karena gurunya juga masih belajar. Iya. Terus itu ditanya, ibu pengawas gimana? Oh BN, kamu promosi. Ya. Kan itu jawabannya. Jadi setidaknya kita harus tahu dulu bahan ajar seperti yang kami tanyakan, bahan ajar berupa apa? Apakah bahan ajar berupa hard copy atau soft copy seperti PPT atau link video? Jadi gini Terserah. yang penting ada mau berupa yang hard copy maupun soft copy kita terima karena udah usaha dia. Iya. Yang salah itu yang tidak ada sama sekali. Sebenarnya kami sudah jalankan itu tergantung media yang diadakan. Boleh soft copy, Boleh hard copy. Berarti kalau dia punya hard copy tetap nilainya 2 ya? Iya. Ya, nah soft copy itu dua. Yang nggak ada harus IT yang gitu ya? Nggak. Oke, kita sepakat. Malah kalau ada alat peraga itu lebih bagus. Iya, langsung jangan Pak. Boleh. Berarti untuk kalender poin 2, program tahunan otomatis kalau sudah dibuat 2. Oke, ada. Nah, program tahunan, program sini ya ada satu ini. Beda. Pakai. Ya. Kita ingin Jadi sebenarnya punya beratnya terus selesainya kita bedakan. bedakan. Ada tertera jadwal di situ libur-libur. Yang penting kita kalender umum aja dulu. Kalau gurunya udah pegang kalender pendidikan umum, berarti dia sudah bisa memilah prota-proses. Iya. Tapi kalau nggak ada kalender pendidikan, mana bisa? Maksud Bu ini yang ada hari efektifnya. Karena saya lihat MBA di TK. Kalau TK itu kalender pendidikannya memang khusus. Bukan ambil kalender yang seperti yang keluaran dari provinsi. Oh itu ada juga ibu, tapi kami lupa lagi sesi lagi pertemuannya. Nanti pada saat kita menentukan prota-proses kan bisa di provinsi dulu. Kalau solusi kalau ITK itu kalender dari kalender umum itu memang ada. Terus saat dirobah ke kalender sekolah itu jadwal sekolahnya memang tetap seperti kalender umum sudah ditambahkan program-program sekolah di situ, kegiatan puncak tema dibaca semua. Kalau yang lainnya semua pedoman ke kalender induk itu yang umum. Ya. Berarti nanti begini untuk penilaiannya di TK silakan ambil yang mana. Kalau SD memang namanya kalender pendidikan dan punya provinsi untuk melahirkan protokol. Ini kalender pendidikan juga. Kalau saya pribadi polisi kan kalau mau nilainya kalendernya 4 harus ada itu baca sekolah di atas sampai kadang kepala sekolah jadwalnya. Iya, sampai pakai. Berarti Makanya dari situ ada yang tidak sesuai, ada tapi tidak sesuai. Maksudnya gini, kalau misalnya nggak lengkap, berarti ada tetapi tidak sesuai. Kalau misalnya lengkap semua ada dan sesuai. Pendidikan baru kalender sekolah itu kan ada tidak ada perlu berhenti. yang penting poinnya seperti ini. Kalau dia tidak ada 0, kalau dia ada tetapi tidak sesuai semua. Kalau masalah kalender pendidikan alhamdulillah orang bisa mendapat. Tapi kalau seperti pendidikan itu terkadang ada yang tidak bisa membuatkan, tidak mengerti cara mencarinya, apalagi
dalam 1 minggu 5 hari sekolah nanti gimana itu pasti ada di situ kami. Berarti nanti kalau memang sudah ada HES dia nilainya 2. Kalau hanya kalender pendidikan toh Ya, yang satu. Nilainya 1. Pokoknya lengkap semua lah. Kalau kami Mulusikap itu include semuanya. Yang pertama kalender pendidikan, kemudian program tahunan, program semester, ada analisis hari efektif. Iya itulah. Nah, itu untuk mensinkronkan di pertemuan-pertemuan di modul ajar atau EPP nantinya. Kami harus sinkron semuanya. Jadi beda penilaiannya. Pisah-pisah ya. Kalender pendidikan, program tahunan, program semester, dan analisis hari efektif. Itu ada dalam daftar pembelajaran nantinya. berarti tinggal ditambah dengan ya program Semester. Tapi kalau misalnya analisis hari efektif bisa digabung dengan kalender pendidikan itu. Sampai tidak Biar guru-guru tahu menganalisis nanti. Biar guru-guru tahu menganalisisnya dari kalender pendidikan yang umum ke khususnya di sekolah. Terus oke yang nomor ini pemanfaatan hasil asesmen. Itu butuh penjelasan. Nah, kalau di PMM kan ada tuh untuk asesmen yang itu dilakukan sebelum dalam proses pembelajaran. Non-diagnostik ya. Iya, awal. Nah, ini sepertinya ini yang dimintakan adalah asesmen diagnosis ya seperti tadi itu yang saya sebutkan. Tapi coba Yang di PMM kan memang ada, tapi sebenarnya asesmen diagnostik itu kan. Nah, ini apakah dua-dua nanti kita buat untuk penilaiannya? Karena ada 2 nih, diagnostik yang kognitif dan non kognitif. Nah, seperti itu. Apakah harus ada kedua-duanya atau kita buat misalnya hanya asesmen diagnostik yang kognitif saja ada, sudah dapat 2, atau kedua-duanya baru dapat 2? Oke, kita tanyakan kembali ke pengawas bagaimana pemahaman tentang diagnosis awal dengan kognitif dengan non kognitif. Memahami atau tidak? Di awal itu catatannya. Yang dilakukan yang non kognitif nanti kan ada objeknya. Iya. Itu sudah dibagi ke siswa, sudah diisi, sudah diperiksa. Kemudian tindak lanjut ini yang belum. Maksudnya gini, pemanfaatan hasil dari hasil yang sudah dilakukan asesmen di awal, bagaimana hasilnya? Apakah bisa gini, asesmen non kognitif dia menggunakan misalnya asesmen gaya belajar siswa. Itu sudah Ketika misalnya sudah selesai asesmen, siswa itu ada berapa siswa yang gaya belajarnya yang estetik, kemudian ada gaya belajar yang visual. Setelah itu kan sudah ada hasil nih. Nah, bagaimana pembelajarannya? Apakah sesuai dengan hasil asesmen tersebut? Nah, apakah sudah sesuai dengan misalnya kesiapan siswa? Karena di kesiapan siswa, bagaimana siswanya? Nah, itu yang asesmen non diagnostik yang agak sulit karena belum terbiasa. Kalau yang karena prasyarat untuk belajar itu sudah biasa. Tapi kalau yang non kognitif itu yang masih belum kita rumuskan sama-sama nih gimana? Apakah gaya belajar? Apakah kesiapan atau apa? Kalau saya pribadi, kalau misalnya ada pertanyaan dari guru, ini langsung gampang. Saya bisa menjelaskan yang nomor 3 ini. Sebenarnya di SMP, karena saya udah pernah lihat, di SMP itu ada bimbingan konseling kan? Nah, di bimbingan konseling itu ada instrumen namanya instrumen gaya belajar siswa. Nah, dari situ bisa kita ambil asesmen kognitif. Dari hasil
hasil di akhir asesmen tadi ini yang kinestetik berarti harus bergerak, banyak bergerak, banyak praktek yang bergerak. Aku mau kualifikasi dulu LPB-nya, begitu kan ada saya, itu kan ada Makanya harus sesuai dengan asesmen tadi. Hasilnya gimana ya warna? Ya, di sini kita sepakati aja dulu Bu. Jadi nanti kita pendalamannya pada saat Di lapangan. di lapangan. Di sini kita sepakati dulu. Nanti kita mungkin yang TK mungkin yang dia pakai bukan kognitif tapi non kognitif. Gitu kan? Kalau kita di SD mungkin untuk pemahaman awal dulu, ya mungkin kita ambil yang kognitif dulu. Mungkin Kalau kami TK nggak mungkin kognisi langsung ya. Ya, benar. Paling ya. Jadi ini Bu mohon izin, saya punya PTT nanti saya share tentang asesmen diagnosis. Di sini ada asesmen diagnosis kognitif dan non kognitif. Jadi selama ini yang saya pakai di lapangan. Mungkin nanti kita akan berbagi. Kita sepakati aja dulu Bu ya asesmennya ya. Bisa ya Bu ya. Ya baik, berarti dua. Nah ini dia. Yang penting ini TK non. Disepakati dulu. SD apa? Kalau kita ambil yang di UMM itu yang kognitif. Kalau kita mau kasih yang non kognitif, setidaknya harus dikasih tengah rapat apa? tentang gimana sih cara kita kasih. Mbak Dina yang tengah rapat ya. Kalau di kelas 1 perlu juga yang non. Ya sabun dari TK ya. Berarti ini ACC ya kita pakai ya. Boleh. ACC ini kita pakai ya. Karena ada sebagian sekolah yang memang sudah nge-print untuk asesmen kognitif. Iya. Jadi kita hargai mereka. Berarti nomor pemanfaatan dipakai. ATP bagaimana? ATP harus ada sekarang. Enggak, karena CP-nya nggak ada. Jadi gimana? Semuanya. CP dulu. CP. Enggak, jadi harus sistematis. CP dulu. CP dulu. Baru masuk ATP. Kalau TP kan udah masuk ke ATP. Atau CP garing ATP. Jangan. Karena sudah ada Ya, kan kalau di alumni tuan pembelajaran semua ada. modul aja juga ada semuanya itu. Ya, memang Kan ya. kalaupun tidak dibuka di situ tuh nggak masalah juga. Karena udah satu. Udah semuanya aja tuh ada semua. Oke, berarti enggak, karena sudah ada modul aja. Iya, kan itu Perlu. Kalau ATP perlu. Pembelajaran ada pilihan materi iya ada masalah. CP-nya lagi dibuat. lalu saya harus ada akan ada di situ materinya. Oke, berarti pakai ya. Ada pembelajaran dalam arti ada CP dulu. Sudah ada modul ajarnya sudah ada, berarti sudah ada JP, ATP. Kalanya masalahnya apa perlu juga ATP. saya pikir kalau itu di modul aja kan sudah semua tertera, termasuk apa semua itu kan. Ini lucu. Kalau ATP itu memang berdiri sendiri. Oh, gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada itu nggak ada modul aja. Kalau kita berdasarkan ATP. Berarti itu perlu ATP. Nah, kalau nggak ada ATP nggak ada modul aja. Nanti metrik dari ATP, JP, TP, ATP ya. Kalau TP emang sudah ada. Ada revolusi. Apakah kami nanti sana juga ini baru-baru belajar semua ya? Kami kan berdasarkan adanya nanti tema masuk ke modul, terus kami ambil buat modul. Di modul itu terus ATP dulu, ATP dulu. ATP dulu. Mutu nyonya nak orang matematik di bawah pulau. Yang penting semua terangkum di modul. Yuk, sekarang kita belajar di sini ya. Awas ya, Pak. Oh, berarti lebih masuk lagi. Ya kalau di SD, kalau nggak ada ATP gimana membuat modul? Oke, ini contoh. Kartu soal setelah ada butir soal nanti. Indikator soal, butir soal, bentuknya model apa,
membuat program tadi kan seperti ini, sederhana lah ya, seperti inilah kan ya kan. Yes. Tapi untuk taksonomi itu mereka harus ambil PMP, sementara gurunya KKO. Ya. Jadi kan kita kan harus jelaskan dulu kenapa beda ya antara yang taksonomi itu di luar MM. Karena ini kurikulum merdeka ambilnya harus di kurikulum merdeka. Nah, ini aja. Kalau kita masuk di indikator pencapaian, nah di sini nih, di sini. Bagi terus taksonominya. Di sini di indikator pencapaian ini ya di poin ini, kecil dong, kecil. Nah, pengawasnya harus paham dulu. Nah, pengawasnya harus paham dulu ini tentang indikator pencapaian. Izin saya bertanya, pengawasnya udah tahu belum? Belum. Kan aku terus terang. Programnya jangan dulu. Program penilaian. Makanya saya bilang kalau untuk program penilaiannya aku tahu depan. Enggak, maksudnya gini, kalau program penilaian itu yang ada di diskusi sampai nanti Tahun ini kita belum ngerti. sebenarnya itu adalah bukan. Bukan, masalahnya taksonomi belumnya. Coba PCMM masuk. Maklum lah kali malas buka. Polisi, malah HP semua. Elektron, Sementara kita tinggalkan program tahun depan. Soalnya ada 4 yang lokal. Belum kan jalan, kamu tenang, sakit kah, belum lagi, kita nggak ada etik, banyak poinnya sudah punya poin etik, ada punya etik.